Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah wa ala hadhihi ni'ati salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu an Umar radhiyallahu anhu husnut tawaddudi ay ala mahabbati ilan nasi nisful aqli. Baiknya kecintaan kepada manusia itu adalah setengahnya akal. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Umar mengatakan bahwa baiknya kecintaan kita, rasa sayang kita kepada sesama manusia itu adalah setengahnya dari akal kita. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan mudaratun nasi shadaqatun. Ay mulatafatun nasi, lembutnya kecintaannya kepada manusia, baiknya pergaulan kepada sesama manusia, bila qauli dengan ucapan, wal fi'li dan dengan pekerjaan, yusabu 'alaiha thawabu shadaqati, maka diberikan kepada dia pahala sedekah. Ini akhlak nih. Perhatikan. Agama itu, saya sering mengatakan, kita bahkan tahu ada hablum minallah dan ada hablum. Orang yang bertakwa itu bukan hanya hablum minallah, atau orang yang bertakwa itu bukan hanya hablum minannas. Karena apa? Karena agama itu satroni. Karena agama itu ada dua cabang. Cabang yang pertama adalah hablum minallah dan cabang yang kedua adalah hablum minannas. Keduanya itu harus dilakukan oleh kita dengan cara yang baik dan benar. Kalau ada orang sekarang hanya berperilaku wiridan, zikir, baca Quran, nah, tetapi dengan orang tuanya akhlaknya jelek, dengan saudaranya bermusuhan terus, dengan tetangganya bermusuhan terus, bahkan dengan temannya malah terus bermusuhan, tidak kategori takwa. Karena takwa itu tadi dua cabang ini harus dia lakukan. Begitu pun sebaliknya, dermawannya dermawan, oh pemberi, ucapannya baik, sopan, tapi tidak pernah sholat.
Makanya jangan kalian mengatakan, Ustaz, orang Islam mau kayak gitu ya, lihat orang selain Islam mau baik-baik. Awas, hati-hati. Bukan Islam yang salah. Itu tiga di kita. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini kebenaran yang hakiki. Tetapi tadi seyogyanya orang Islam itu takwanya kepada Allah itu harus mengikuti dua unsur itu. Satu adalah hablum minallah, dua hablum. Nah ini di antara kategori minallah adalah dia apa? Mulatofatun nas. Berbaik akhlaknya, bergaul dengan baik dengan manusia, menyayangi sama manusia, baik bila qauli, baik dengan ucapan. Jadi saya sering mengatakan salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu, ingat selamat kita, selamatnya manusia itu dengan menjaga lisan. Hati-hati. Sepintar-pintarnya kalian tapi tidak bisa menjaga lisan, maka kalian akan terhina di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Sepintar-pintarnya kalian. Asyarafu bil adabi la bintasabi. Kemuliaan itu, kehormatan itu didapat oleh seorang itu bil adabi. Dengan apa? Dengan adab, dengan akhlak. Di antara akhlak kita adalah hifdzul lisan. Di antara akhlak manusia, akhlak kita adalah menjaga lisan. Oh, hati-hati. Banyak orang dendam karena ucapan kita. Banyak orang mendoakan jelek karena ucapan kita. Banyak orang tidak suka gara-gara ucapan kita. Makanya kalau cerita Luqmanul Hakim itu sudah menerangkan beberapa kali. Masih ingat ya kamu? Ceritakan lagi jangan. Apa itu? Hah? Kalian pelupa semua. Betul loh. Luqmanul Hakim itu budak amat sahaya. Tetapi karena kemuliaan akhlaknya, diantaranya ibadahnya, sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada surat Luqman. Suatu ketika Luqmanul Hakim ini disuruh sama majikannya, hai Luqmanul Hakim, izbah asyata, sembelihlah ini satu kambing ini. Setelah itu kau ambil daging yang paling enak bagiku, kata majikannya. Akhirnya Luqmanul Hakim menyembelih kambing itu, dan diambillah dua daging sesuai dengan pesanan majikannya yang paling enak. Luqmanul Hakim membawa apa? Dua daging itu. Yang pertama adalah daging hati, yang kedua adalah daging lidahnya. Hai majikanku, inilah daging yang paling enak. Besoknya lagi majikannya menyuruh lagi, hai Luqmanul Hakim, idbah asyata, sekarang sembelih lagi kambing ini. Luqmanul Hakim akhirnya menyembelih kambing lagi, dan disuruh sama majikannya yang kedua itu, dan setelah kau sembelih, tolong kau ambilkan sekarang daging yang tidak enak buat, daging yang paling jelek buat. Akhirnya Luqmanul Hakim menyembelih dan membawa lagi daging sesuai dengan pesan majikannya. Apa pesan yang kedua? Ambilkan daging yang paling tidak enak, yang paling jelek. Luqmanul Hakim membawa dua daging lagi. Isinya apa? Persis sama sesuai yang kemarin. Apa isinya? Yang pertama adalah daging hatinya, yang kedua adalah daging lidahnya, lisan. Majikannya bertanya, kenapa kau bawa daging yang sama? Kemarin kau suruh bawa daging yang paling enak, yang paling bagus, kau bawa dua daging, hati dan lisan. Sekarang pun aku suruh kau sembelih, bawakan daging yang tidak enak, yang paling jelek, kau bawakan lagi dua daging. Luqmanul Hakim menjawab, hai majikanku, dua daging ini akan menjadikan mulianya manusia. Kalau dua daging ini baik, maka manusia akan mulia di hadapan Allah atau di hadapan manusia.
Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak bisa menjaga hati dan tidak bisa menjaga lisannya, maka pasti orang itu akan terhina di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Makanya apa? Wa 'alaika bihifdzil lisan. Dan wajiblah kepada kalian ilzam, dan wajiblah kepada kalian, tetapkanlah kepada kalian apa? Hifdzil lisan, menjaga lisan. Oh, susah. Banyak orang pintar tidak bisa menjaga lisan. Sekolahnya tinggi, tapi mulutnya ember. Itu ember nggak? Apa ember? Ember loh, tau nggak? Ngajinya kemana-mana, ngapain Quran, ngapain hadis. Tapi kalau ngomong, Masya Allah tidak bisa jaga lisannya. Bohongnya terlalu banyak. Ngomongin orangnya tiap hari. Kalau ngomong kasar. Sepintar-pintarnya kalian, sekali lagi, tidak akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah atau di hadapan manusia kalau orang tersebut tidak bisa menjaga lisan. Nih, Rasulullah, kalau orang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik sesama manusia, maka dia akan diberikan pahala sedekah. Yusabu alaihi thawabu sedekah. Faham gak? Itu bergaul dengan manusia. Dan apalagi fil fi'ali, baik perilakunya. Baik apa? Perilakunya. Sekarang ini banyak yang suul adab. Apa suul adab itu? Jelek akhlaknya. Termasuk kita nih kadang. Banyak perhatian. Dulu itu kalau pesantren itu para ulama mengajarkan kepada kita dan dicontohkan oleh para ulama. Sekarang banyak orang pintar ngomong tapi kadang akhlaknya nggak sesuai dengan ucapan. Para Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Lagi, kalian nih mahasiswa, sepintar-pintarnya kalian, setinggi-tingginya kalian kuliah, tanpa dibanding dengan akhlak yang baik, kalian akan terhina di hadapan Allah atau di hadapan manusia. IP yang tinggi tidak akan menjadikan kalian terhormat di hadapan Allah. Pekerjaan yang bagus tidak akan menjadikan pekerjaan itu kamu mulia di hadapan Allah. Apa? Asyarafu bil adabi la bin nasib. Kalian anak siapa tidak akan terhormat di hadapan Allah. Tetapi apa? Adabnya, akhlak. Lanjut. Dan enggak? Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadhummu ta'aman wa la yanharu khadiman. Dan ada di antara nih, di antara contoh akhlak kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di antara contoh akhlak Nabi adalah Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Tidak pernah apa? Mencela makanan. Apa yang dihidangkan oleh istrinya, tidak pernah Rasulullah mencela makanan. Kamu ini mentang-mentang beli, kadang komplainnya Masya Allah. Gratis saja kalian komplain. Gratis padahal. Itu aja lagi. Ada syukuran udah gratis, di situ kasih makan, dibawa pulang, masih komen. Ini makanannya ngomongin terlalu asin. Kamu udah dikasih banyak komen. Rasulullah tidak pernah dia mencela makanan. Itu akhlak. Apalagi kalian kalau diberi, udah diberi gratisan, kamu kan muka-muka gratisan. Ya kalau ada acara-acara itu, kalau nggak ada makanannya nggak pada datang. Ya, acara mabit nggak ada makanannya nggak pada datang. Nanyainnya kalau ada acara-acara nginep, ada makanannya nggak? Muka-muka makanan tuh. Udah gratis, komplain lagi, kurang enak makanannya, beli sendiri. Di antara akhlak Nabi, di antaranya Rasulullah tidak pernah mencela. Itu akhlak.
Rasulullah tidak pernah wala yanharu khadiman, tidak pernah memarahi pembantu. Khadimnya. Tidak pernah Rasulullah mencela pembantunya. Akhlak. Kalian ini punya pembantu di rumah, bukan pembantu kalian sebenarnya. Pembantu siapa? Orang tua kalian. Yang baik orang tua kalian, yang marah-marahnya kamu. Coba. Akhlak apa itu? Nyuruh-nyuruhnya sama pembantu seenaknya. Mentang-mentang dibayar sama orang tua kamu, padahal yang bayar bukan kamu juga. Rasulullah tidak pernah itu. Itu di antara suri teladan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bentuk kasih sayangnya sama manusia. Kalian kadang sama dosen aja komplain, sama ustaz aja komplain, sama kiai aja komplain, sama orang-orang soleh aja komplain. Padahal kalau diukur kesolehannya, akhlaknya bagusan kiai daripada kamu. Tapi kan komplain itu. Aneh sih nggak ngerti. Udah banyak dosanya, bodoh, sama para ulama komplain. Hati-hati, sama guru komplain. Hati-hati. Bahkan walayati bi imra'atan. Rasul tidak pernah memukul istrinya. Memukul wanita tidak pernah. Orang zaman sekarang itu makanya kamu jangan pacaran. Hei, yang pacaran ini saya doakan moga-moga putus ini. Bener. Nih akhwat, yang pacaran mudah-mudahan ya Allah putuskan. Kalian saya lihat itu orang masih pacaran aja bertengkarnya masya Allah. Bertengkarnya tuh kayak apa gitu. Padahal baru pacaran. Pacaran ini berdoa sama Allah yang pacaran, semoga ya Allah putuskan. Baru pacaran aja kadang bertengkarnya, apalagi udah jadi istri. Karena zaman sekarang loh, hati-hati, zaman sekarang itu akhlak tuh, makanya akhir zaman ini akan susah cari laki-laki seorang suami yang solih, akan susah. Begitupun akhir zaman itu jarang istri yang soleh, yang bisa bersabar, jarang. Rasulullah tidak pernah memukul istri, memukul wanita. Naudzubillah, hati-hati kalian kalau menikah laki-laki, jaga kehormatan kalian. Di antaranya apa? Menjaga kehormatan seorang laki-laki adalah mulatafah, lemah lembut terhadap istri. Itu menjaga kehormatan laki-laki, bukan dengan keras. Nih kalau ada ini udah nikah, kamu malah keras sama istrinya, kasar sama istrinya, itu bukan menjaga kehormatan laki-laki sebenarnya. Kehormatan laki-laki itu didapat karena apa? Kemuliaan akhlak yang terhadap istrinya. Maka seorang istri pasti akan turut patuh kepada kalian. Tapi kalau kamu manggil istrinya aja, hei, Allah kotok, namanya bagus-bagus kadang manggil jelek, bukan terhormat kamu. Hei berbaik sama istri itu. Itu ucapan tidak akan terhormat di hadapan perempuan. Perempuan pun sama, menjaga kehormatan perempuan dengan cara apa? Dengan cara bagus adab dan bagus akhlak terhadap suami. Perempuan kamu kalau udah punya suami, kamu malah berani sama suami kamu, nanti ngomongnya kasar, berani nyuruh-nyuruh sama suami, bukan terhormat kamu. Bukan terhormat. Seorang laki-laki malah justru akan membuat jelek kalau istrinya jelek. Paham gak? Sekali lagi kehormatan itu tadi bil adab, dengan akhlak. Lanjut jangan. Iya. Wal mudaratu hiya tarku dunya li ajri dini. Aksul mudahanati. Kembali kepada sabda Nabi, bagusnya pergaulan manusia itu adalah pada tarku dunya li ajri dini. Meninggalkan dunia li ajri karena arah-arah agama.
Perhatikan. Bergaul dengan manusia itu, sekali lagi, berpegang teguh kepada agama. Dunia itu manis, hulwun. Bahkan dunia itu khudrun. Apa? Indah. Kadang kita banyak bergaul dengan orang, pilih-pilih. Kamu kalau tidak percaya, makanya Rasul sampai mengatakan itu, dunia itu manis dan indah. Kalau yang indah itu pasti dituju. Benar? Kayak kamu lihat gunung itu kan kayak indah ya? Sehingga gunung itu apa? Banyak orang sengaja ke gunung karena terlihatnya indah. Padahal di dalamnya enggak benar-benar indah. Kalau yang malah itu suka apa? Dikumpulin apa? Semut. Kalau kamu banyak hartanya, nih, orang banyak yang datang sama kamu, percaya? Dunia loh. Kamu punya jabatan, percaya kamu? Jabatanmu tinggi, banyak orang yang datang kepada kamu. Hati-hati. Datangnya kita kepada orang, lemah lembutnya kita kepada orang bukan karena hartanya, bukan karena kehormatannya, tapi perintah agama. Kita senang, merasakan banyak orang datang kepada rumah kita. Harta itu suatu ketika akan hilang. Kamu pernah lihat nggak? Ada orang tanya kaya, banyak orang datang, teman-temannya banyak banget. Apalagi kalau orangnya nggak benar, pesta, berpesta, poyo, main kemana-mana dibayarin, pasti banyak orang datang. Allah bangkrutkan, Allah miskinkan, ada nggak yang datang? Sakit aja, ada yang datang? Gak ada yang datang. Makanya bergaul dengan orang-orang yang solih, orang yang bertakwa kepada Allah. Tahu? Jangan karena dunianya terus kamu bergaul dengan orang itu. Kalau ada kepentingan baru datang, kalau nggak ada kepentingan nggak datang. Tokoh-tokoh politik itu kayak gitu kebanyakannya. Coba aja. Kalau mau kampanye datang pesantren ini, banyak. Udah jadi lupa. Pergaulan harusnya apa? Di ajri dini. Kan mantap. Lanjut. Inilah. Wa husnu su'ali lil ulama ini sul ilmi. Bagusnya pertanyaan kepada para ulama itu adalah setengahnya dari ilmu. Maka tadi adab-adaban akhlak kepada para ulama, akhlak kepada orang-orang solih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahuinya, kamu tanya kepada yang tahu. Tanya kepada ulama. Tetapi apa? Husnul soal dengan cara adab yang baik. Kamu lihat kalau zaman sekarang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu karena kayak menyerang, bukan mencari kebenaran, bukan ingin tunduk patuh kepada agama. Coba aja kamu. Kadang orang nanyanya kayak nyerang, tapi malah ada kayak debat. Oh kayak di sisi lain dia seperti menanya, tapi mendebat. Banyak nggak? Banyak. Husnul soal. Kalau kamu ingin bermanfaat ilmunya, kata para ulama, kamu hormati wasilahnya ilmu. Itu akhlak. Hormatilah wasilahnya ilmu. Ilmu itu hakikatnya dari Allah, tapi wasilahnya adalah diantaranya guru-guru kita para ulama. Kadang ada orang mondok lama, sampai bisa ngaji Quran, bisa apa, pas kuliah di ITB lagi, pas pulang ke kampungnya sama kiainya nggak hormat. Salamannya aja tadinya hormat sama kiainya gini, pas sudah kuliah di ITB jadinya gini. Apa coba? Itu akhlak. Itu akhlak sebenarnya. Tawadu itu susah. Tawadu itu bentuk ketawaduan. Kita diperintahkan oleh agama untuk menghormati para ulama, orang soleh. Kalau kamu ingin barokah ilmunya, ingin manfaat ilmunya, hormatilah, ta'zimlah pada para ulama, ta'zim kepada wasilahnya ilmu.
Ya, jangan mentang-mentang kalau di ITB, tadi pulang ke Cirebon sama guru kamu yang ngajarin kamu dulu, salamannya malah begini. Kamu ini nggak hormat banget sih. Banyak loh. Kesombongan loh. Orang-orang tuh kadang kuliah itu timbulnya kesombongan. Alasannya apa? Semua orang itu sama lah. Perasaannya gitu. Tidak. Ingin ilmunya barokah, ingin ilmunya manfaat, hormatilah wasilahnya ini. Ini kamu ini baca agama, akhlaknya harus bagus. Paham gak? Lanjut. Satu lagi lah dikit. Li'annal ilma yasulubi. Karena ilmu itu akan berhasil. Di antaranya apa? Dengan husnul soal. Dengan baiknya pertanyaan kamu kepada para ulama. Dengan akhlaknya kamu baik kepada para ulama, maka insya Allah ilmu kamu akan berhasil, akan bermanfaat. Ya, hidup ini bukan dengan hidup itu, bukan hanya dengan akal. Makanya ada kata para ulama, man ya'tasam bi aqlihi dhalla. Barang siapa yang berpegangnya pada akal terus, maka dia akan tersesat. Kita kan hanya pada akal. Maka siapa ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak hormat pada ulama? Ilmu agama itu bukan hanya akal. Barokah itu ada. Paham gak? Berarti ada. Lanjut lagi. Panjang sebenarnya, saya terangin. Saya takut buru ini lah. Kita lagi. Wa husnul tadbiri ay husnu ajra'il umuri ala ilmi al-awaqib nisbul ma'isyah. Ini nisbul ma'isyah. Nih. Bagusnya perencanaan. Bagus apa? Perencanaan. Itu adalah nisbul ma'isyah. Itu adalah setengahnya dari ma'isyah. Ai nisbu maksabil insani alladhi ya'ishu bisababi. Perhatikan. Agama mengajarkan rencana. Saya pernah menerangkan, bukan angan-angan. Karena apa? Perencanaan itu adalah setengahnya daripada ma'isyah. Maksab, setengahnya dari pekerjaan kita, setengahnya dari usaha kita, setengahnya dari mencari nafkah kita, setengahnya dari kehidupan kita. Setiap orang punya cita-cita, enggak? Punya cita-cita enggak? Tetapi cita-cita itu harus ada perencanaan. Husnul tadbir. Yang dilarang itu angan-angan, tamul. Nggak boleh. Saya sering menerangkan apa bedanya. Maka tidak boleh tul amal. Apa bedanya tul amal dengan husnul tadbir? Kalau tul amal itu banyak angan-angan, panjang angan-angan itu tadi. Apa yang dia bayangkan tidak sinkron dengan apa yang dia lakukan. Kamu ngebayanginnya Jakarta tapi malah jalannya ke arah Surabaya. Sampai nggak? Sampai kiamat kamu ngebayangkan sampai. Ingin jadi dokter, ingin jadi dosen tapi kuliahnya nggak bisa nggak? Ngebayanginnya Teh Aida nggak beres-beres tapi udah mikirinnya kalau saya udah S2, S3, S1 aja kamu teh aja belum beres. Stres kamu kayak gitu. Ya. Kenal aja sama perempuan belum, mikirnya, kalau saya udah punya anak 2, saya mau bikin rumah kayak gini. Kenal sama perempuan aja belum? Ya. Itu nggak boleh. Itu akan menjadikan hati kamu sempit. Tapi yang paling penting di antara ini ada apa? Husnul tadbiri. Bagusnya perencanaan. Perhatikan Islam mengajarkan seperti itu. Adanya perencanaan. Kamu punya cita-cita, rencanakan bagaimana langkah-langkah kamu, perencanaan. Karena apa? Itu setengah daripada usaha kamu. Nah, iya loh.
Rencanakan, bagus itu orang Islam seperti itu. Bukan, ya udah tergantung nanti aja lah. Tergantung nantinya itu harus ada rencana. Ada rencana, ikhtiar, baru tergantung nanti itu pasrah kepada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Begitu. Jangan udah tawakal aja kepada Allah tanpa ada rencana, tanpa ada apa, salah. Ada rencana dalam diri kamu. Kalau kamu pengen cepat lulus kuliah apa? Ada rencananya. Oh, semester ini saya harus beres berapa SKS, semester ini harus begini. Itu namanya bagus rencana. Kamu rencananya pengen lulus, keinginannya bagus. Tapi kalau cita-cita saya pengen cepat lulus, pengen nilainya bagus, pengen cepat kerja, tapi apa? Kuliahnya terserah nanti aja lah. Stres kamu. Jadi husnul tadbiri bisa mengajarkan itu. Apa? Bagusnya perencanaan itu adalah nisful ma'isyah. Paham? Orang Islam itu jangan asal-asalan menempatkan tawakalnya salah. At-tawakkal ba'dal ikhtiar. Tawakal itu setelah ikhtiar. Ada perencanaan, ikhtiar. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Jangan tiba-tiba. Jadi kamu nanti mau kemana? Tawakal aja Ustaz. Mau tawakal kayak gitu. Tidur terus setiap hari tawakal ngomongnya. Bukan tawakal itu mah apa? Hah? Malas itu mah, kaslan, kaslun, penyakit hati gitu. Ini kamu mahasiswa nih, malas-malas itu penyakit hati kamu. Kejar, kalau ingin cepat beres, kejar kuliah itu. Ingin bagus kuliahnya, kejar yang bagus. Itu baru perencanaan yang bagus. Tapi tetap apa? Ngajinya jangan lupa. Hah? Ibadahnya jangan lupa. Berjamaahnya jangan lupa. Ya, belajar agamanya jangan lupa. Ngejar-ngejar kuliah ke pesawat aja nggak bisa, salah juga. Paham? Tolabul ilmi mencari agama di mana saja. Bentar nih, ibadah jangan lupa. Paham? Tidak apa? Pentingnya satu apa tadi? Tuh lupa kan kamu? Apa? Kamu ini melihat seperti tidak melihat nih. Satu apa? Bagusnya apa? Wah parah. Dua apa? Oh parah. Tiga apa? Oh, karena parahnya kalian udah aja Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.